Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel From The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 50 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di langit yang gelap. Sebuah pertempuran besar sedang berlangsung antara dua individu yang penuh kekuatan dan ambisi. Hao Juyu yang telah mempersiapkan diri selama 100 tahun akhirnya menghadapi lawan sekelas Martin kecil. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan banyak pihak. Sebuah simbol hitam yang menyerupai jaringan akar pohon muncul di telapak tangan Hao Juyu. Seiring dengan terbitnya sebuah kekuatan yang sangat gelap dan ganas, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar, memenuhi telapak tangan Hao Juyu dengan riak samar yang mematikan. Dengan mata merah yang berkilau, Hao Juyu mengangkat tangan, berencana untuk menghancurkan lawannya yang jauh di depannya sambil berpikir, saya telah menunggu 100 tahun untuk ini, bagaimana aku bisa melepaskanmu dengan mudah? Dengan tekad yang membara, Hao Juyu mengarahkan telapak tangannya ke badai hitam yang melanda. Tanpa ragu, dia menggenggam tangannya, menyebabkan cahaya hitam padat dan meridian yang rumit muncul di dalam badai itu. Cahaya hitam menyebar, memperdalam kegelapan di sekitar mereka. Ruang kosong yang terpapar ledakan kekuatan ini mulai retak dan suara gemuruh memenuhi udara. Kekuatan Yuan yang luar biasa dari kedua pihak bertabrakan dengan hebat. Meski seimbang, setiap pukulan yang terlempar menciptakan gelombang energi yang bisa mengguncang dunia. Namun, kebuntuan antara mereka tidak berlangsung lama. Badai hitam yang dipenuhi meridian mulai menggerogoti kekuatan Yuan dari badai ungu emas yang sebelumnya tampak begitu perkasa. Setiap detik, badai ungu emas tampak semakin lemah dan akhirnya hancur begitu saja. Ketika badai ungu emas runtuh, Hao Juyu memanfaatkan kesempatan itu untuk melesat ke depan. Tiba-tiba muncul di depan Martin kecil dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Martin yang terkejut. Di telapak tangannya, sebuah tato hitam yang menyerupai ular berbisa berkelok-kelok dengan cara yang menakutkan. Martin kecil yang terhenti sejenak oleh serangan ini segera merespon dengan kekuatan sekuat tenaga. Ia mengumpulkan semua energi dalam tubuhnya, membentuk cahaya ungu hitam yang berkilat di telapak tangannya. Dengan tekad yang bulat, ia melepaskan pukulan balasan yang dahsyat. Ledakan keras menggema di langit saat kedua serangan tersebut bertemu. Gelombang energi yang timbul menghancurkan awan di langit dan mengguncang tanah di bawah. Namun, meski berusaha sekuat tenaga, Martin terlempar mundur ribuan kaki. Tubuhnya terhempas ke dinding gunung dan menyebabkan batu-batu besar runtuh. Melihat ini, para penonton di bawah terkejut. Kejutan dan ketidakpercayaan menghiasi wajah mereka. Banyak yang tidak bisa memahami bagaimana Hao Juyu yang sebelumnya hanya setara dengan Martin kecil bisa begitu mendominasi dalam pertempuran ini. Wuzong yang menyaksikan dengan marah menggertakkan giginya dan bertanya, bagaimana mungkin dia mengalahkanmu? Namun bagi Hao Juyu, ini adalah saat yang telah lama ia tunggu. Tersenyum, ia menatap ke arah tubuh Martin yang tergeletak, merasa kepuasan yang tak terkatakan mengalir dalam dirinya. Dengan senyum penuh kemenangan, dia berbalik dan memandang Zuli yang berdiri di bawah menunggu pengumuman hasil pertandingan. Zuli menghela nafas dalam, melihat ke langit dan mengumumkan dengan suara yang dalam, Hao Juyu menang. Tepuk tangan dan sorak-sorai yang mengalir di seluruh alun-alun. Sementara banyak anggota suku Martin Iblis Surgawi menatap penuh simpati kepada Martin kecil. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa seorang jenius yang dulu begitu cemerlang bisa jatuh begitu cepat. Semua orang mulai memahami bahwa perubahan kekuatan Hao Juyu tidak hanya terletak pada latihannya yang keras selama 100 tahun, tetapi juga pada sesuatu yang lebih gelap. Martin kecil, meski terluka, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dengan wajah yang suram, dia melangkah mundur meninggalkan arena pertempuran. Wuzong cepat-cepat menyusulnya, ingin memberikan dukungan moral. Meski begitu, Martin kecil memilih untuk diam, tidak ingin menunjukkan kelemahannya lebih jauh lagi di depan sukunya. Sementara itu, Hao Juyu yang berdiri di langit merasa euforia yang mendalam. Semua rencananya telah terbayar. Setelah bertahun-tahun perencanaan dan pengorbanan, dia akhirnya berhasil mengalahkan Martin kecil atau Xiaode. Dia yakin bahwa kini tidak ada yang dapat menandingi dirinya di suku Martin Iblis Surgawi. Dalam hatinya, dia bertekad untuk menguasai suku ini dan mengendalikan setiap keputusan yang diambil. Namun, perasaan kemenangan itu segera tercoreng oleh sebuah suara yang tak terduga. Sebuah tawa yang familiar menggema dari kejauhan.
seiring dengan munculnya sebuah sosok yang tak terduga di langit, hingga membuat mata Martin kecil terbelalak dan bergumam, "Lindong?" Dari kejauhan, sosok itu terbang mendekat dengan kecepatan luar biasa, dan sesaat kemudian, di hadapan banyak pasang mata, muncul seorang pria muda bernama Lindong. Semua orang terkejut. Lindong yang sebelumnya dikira telah menghilang, kini muncul kembali dengan aura yang sangat kuat. Melihat kedatangan Lindong, ekspresi Hao Juyu berubah drastis. Dia langsung berseru, "Siapa kamu? Beraninya kau masuk ke wilayah suku Martin Iblis surgawi kami?" Mata Zuli, sang penatua pertama, menyipit. Dia jelas mendengar kata-kata Lindong tadi, dan kata Yimo yang disebutkannya membuatnya terperanjat. Yimo adalah kekuatan gelap yang sangat berbahaya dan bisa merusak segalanya. Keberadaannya di dalam suku mereka adalah ancaman besar. Ketika beberapa tetua yang mendukung Hao Juyu berusaha untuk menyerang Lindong, sosok agung berambut emas gelap tiba-tiba muncul di sampingnya. Dengan satu gerakan tangan, dia membekukan kedua tetua itu, dan suara dalam yang mengandung kekuatan luar biasa terdengar. "Kalian berdua sangat ingin memberikan pukulan mematikan. Apakah karena kalian memiliki hati nurani yang bersalah?" Lindong dengan bantuan sosok agung tersebut berhasil mempengaruhi suasana dengan tegas. Para anggota suku Martin Iblis surgawi terdiam, dan banyak dari mereka mulai berlutut dengan rasa hormat yang mendalam. Saat ini, di sebuah alun-alun yang dipenuhi oleh banyak orang yang berlutut, suasana tegang melingkupi seluruh tempat. Sementara itu, sebuah kegembiraan yang tak dapat disembunyikan meluap dari setiap wajah anggota suku Martin Iblis. Pemimpin suku mereka yang telah mengasingkan diri untuk berlatih selama 100 tahun akhirnya kembali. Meskipun ada beberapa tetua yang mengelola masalah suku, mereka semua hanya mengakui pemimpin suku sebagai pemimpin sejati mereka. Di tengah kerumunan orang yang berlutut, ada sosok muda bernama Xiaode yang berdiri tegak. Dia menatap ke langit, di mana sosok yang sangat dihormati oleh sukunya berdiri sambil sedikit tersenyum. Namun, senyum itu hanya bisa menutupi kegembiraan dan kelegaan yang mendalam di dalam dirinya. Di langit, ekspresi Hao Juyu berubah drastis saat melihat pemimpin suku Martin Iblis surgawi yang telah lama hilang kini muncul kembali. Meskipun ia berusaha menyembunyikan kegugupannya, ia tetap menundukkan kepala dengan hormat dan berlutut, menyapa sang pemimpin suku dengan rasa takut yang tersembunyi di balik sikapnya yang tampak tenang. Ia mengepalkan tangannya, namun ini tidak terlihat oleh orang lain yang hadir. Pemimpin suku Martin Iblis surgawi mengamati keadaan di bawah dengan penuh perhatian. Ia menoleh untuk melihat satu-satunya sosok yang masih berdiri tegak di antara mereka. Mata pemimpin suku itu sejenak dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Lalu, pemimpin suku Martin Iblis surgawi bertanya kepada Martin kecil dengan nada yang sedikit mengandung amarah, "Kamu anak yang tidak berbakti, jadi kamu masih hidup?" Xiaode menatap ayahnya dengan ekspresi malas dan menjawab dengan nada yang acuh tak acuh, "Orang tua, apakah kamu ingin menghadiri pemakaman anakmu sendiri?" Jawaban ini membuat pemimpin suku Martin Iblis surgawi segera menegur putranya, "Sungguh keterlaluan, omonganmu sangat kasar." Namun, meskipun begitu, senyuman bahagia tetap muncul di wajahnya. Bagaimanapun juga, setelah 100 tahun, ia akhirnya bertemu lagi dengan anaknya. Pada saat ini, Zuli, seorang tetua dari suku Martin Iblis surgawi, berdiri dan mendekati pemimpin suku tersebut. Wajahnya yang sudah tua tampak dipenuhi kegembiraan sampai membuatnya berkata, "Pemimpin suku, kamu akhirnya keluar dari pengasingan." Namun, pemimpin suku itu memandang Zuli dengan ekspresi yang lebih serius dan berkata dengan nada yang kecewa, "Penatua pertama, kamu benar-benar mengecewakanku kali ini." Zuli terkejut dan bertanya, "Pemimpin suku?" Zuli tampaknya tidak mengerti mengapa dia mendapatkan teguran seperti itu. Pemimpin suku Martin Iblis surgawi menjelaskan dengan suara yang dalam, "Gua surgawi adalah tempat penting bagi suku Martin Iblis surgawi kita. Namun, Yimo telah menanam bunga iblis ilusi abadi di dalamnya, menyebabkan semua ahli yang menjalani pengasingan kultivasi di dalamnya, termasuk aku, terjerumus ke dalam halusinasi. Jika bukan karena teman muda Lindong yang menyelinap dan menyelamatkan kita, suku kita mungkin akan menderita pukulan besar." Zuli dan semua yang hadir terkejut mendengar penjelasan itu. Mereka lah yang seharusnya mengawasi gua surgawi, namun mereka gagal melihat ancaman yang begitu besar. Jika semua ahli terkuat mereka hilang, suku Martin Iblis surgawi akan mengalami keruntuhan besar. Sementara itu, Lindong yang berdiri di sisi pemimpin suku menjelaskan lebih lanjut, "Yimo memang telah menanam bunga iblis ilusi abadi di gua surgawi.
Semua individu yang kuat yang sedang berlatih di dalamnya, termasuk pemimpin suku, terjebak dalam halusinasi. Zuli merasa ngeri mendengar ini dan bertanya dengan panik, apakah ini benar? Pemimpin suku Martin Iblis Surgawi mengangguk dan menegaskan kebenarannya. Yimo telah merencanakan ini dengan sangat hati-hati. Kita hampir jatuh ke dalam jebakan mereka. Lindong dengan sikap yang lebih tenang melanjutkan, namun Yimo tidak hanya merencanakan ini di gua surgawi, mereka juga telah menyelinap ke dalam suku kita. Zuli terkejut dan bertanya dengan ekspresinya berubah tajam, apa? Mereka di sini juga? Lindong menjawab dengan serius, ya, saya menduga mereka telah bersembunyi di antara kita. Zuli yang merupakan seorang ahli dengan banyak pengalaman mulai merasakan ancaman yang lebih besar. Namun dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia menatap Lindong dan bertanya, saudara muda Lindong, apakah Anda punya solusi? Lindong tersenyum dan menjawab, serahkan masalah ini pada saya. Pemimpin suku Martin Iblis Surgawi yang mendengarkan percakapan itu menyetujui. Teman muda Lindong adalah orang yang dapat diandalkan. Aku percaya padanya. Lindong tersenyum tipis dan memusatkan perhatian pada dua tetua suku Martin Iblis Surgawi yang tampak mencurigakan. Matanya yang tajam menilai mereka. Kalian berdua akan terus bersembunyi? Kedua tetua itu tampak bingung, namun segera mencoba untuk menyangkal. Kami tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lindong tidak peduli. Dengan sedikit gerakan tangan, simbol batu kuno muncul dan memancarkan cahaya putih yang hangat. Cahaya itu membelah menjadi dua sinar yang langsung menyelimuti kedua tetua tersebut. Tiba-tiba mereka berdua merasa panas, dan saat cahaya putih menyinari tubuh mereka, mereka merasa ada sesuatu yang jahat mengalir keluar dari tubuh mereka. Itu adalah ki hitam yang berbau busuk dan penuh dengan kekuatan iblis. Zuli melihat pemandangan ini dengan terkejut dan marah. Kalian berdua, sudah waktunya untuk menunjukkan siapa kalian sebenarnya, teriaknya. Lindong pun mengkonfirmasi, kalian berdua sudah terpengaruh oleh benih iblis. Kedua tetua itu langsung menunjukkan reaksi pertahanan mereka. Mereka mulai mengeluarkan aura iblis yang kuat, mencoba melawan Lindong. Namun mereka segera diserang oleh pemimpin suku Martin Iblis Surgawi. Dengan kekuatan luar biasa, pemimpin suku mengendalikan mereka, mengalahkan mereka hanya dalam sekejap. Dengan nada dingin, pemimpin suku berkata, sungguh pengkhianat. Lindong kemudian mengalihkan perhatiannya pada Hou Jiuyu yang masih tampak tenang di langit dan bertanya dengan tawa sinis, saudara Hou Jiuyu, apakah ada alasan untuk terus bersembunyi? Hou Jiuyu yang terkejut dengan kata-kata itu mulai merasakan bahaya yang mendekat. Namun seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menunggu jawaban dari Hou Jiuyu yang mungkin saja terlibat dalam konspirasi Yimo. Di tengah udara yang penuh dengan ketegangan, Hou Jiuyu mempertahankan posisinya dengan tenang meskipun dihujani pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan. Ekspresinya tetap dingin, bahkan ketika Lindong melontarkan tuduhan berat tentang dirinya. Dalam suasana yang penuh kecurigaan ini, Zuli yang memimpin suku Martin Iblis Surgawi tidak dapat menahan rasa khawatir dan bertanya tentang kemungkinan Hou Jiuyu telah terpengaruh oleh kekuatan Yimo. Lindong yang selalu tajam dalam analisis segera memberikan penjelasan. Ia menjelaskan bahwa dalam 100 tahun terakhir, Hou Jiuyu tampak tidak mengalami kemajuan signifikan dalam latihan. Namun belakangan ini kekuatannya berkembang pesat, dan yang lebih mencurigakan, ada riak bunga iblis ilusi abadi yang terdeteksi dari tubuhnya. Lindong dengan cepat menyimpulkan bahwa Hou Jiuyu kemungkinan telah menggunakan kekuatan Yimo untuk mendapatkan kekuatan luar biasa tersebut. Dengan tegas, dia mengungkapkan bahwa Hou Jiuyu telah diam-diam menanamkan bunga iblis ilusi abadi dalam gua surgawi yang merupakan ancaman besar bagi suku mereka. Pernyataan Lindong mengejutkan banyak orang, termasuk Zuli. Pemimpin suku itu merasa cemas dan marah, terkejut oleh pengkhianatan yang begitu besar. Namun Hou Jiuyu yang telah terjerat dalam pengaruh Yimo tampaknya tidak terpengaruh oleh tuduhan itu. Malah ia tertawa dengan penuh niat jahat, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menyesal. Ia mengungkapkan bahwa selama ini ia merasa terabaikan dan iri terhadap Martin kecil, Xiaode atau Martin kecil, yang selalu menjadi pusat perhatian di suku tersebut. Sebagai balasannya, Hou Jiuyu menyebarkan informasi palsu tentang perjalanan Xiaode yang hampir menyebabkan serangan yang hampir merenggut nyawanya. Namun, pengkhianatan yang lebih besar datang ketika Hou Jiuyu mengungkapkan bahwa ia telah bekerja sama dengan Yimo dan merencanakan kehancuran suku Martin Iblis Surgawi.
Dia bercita-cita untuk menggantikan posisi penerus pemimpin suku dan mengambil alih kendali atas suku tersebut setelah membunuh para ahli terkuat di Gua Surgawi. Tidak hanya itu, Hou Jiuyu tampak begitu yakin dengan jalan rencananya, menganggap dirinya akan menjadi pemimpin yang baru tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Namun, Lindong tidak mundur. Ia mengungkapkan bahwa Hou Jiuyu yang dipenuhi dengan keserakahan dan kebencian tidak akan pernah mencapai tujuannya. Dengan tajam, Lindong menyatakan bahwa Hou Jiuyu tidak layak memiliki garis keturunan suku Martin Iblis Surgawi. Kalimat ini menggugah kemarahan Hou Jiuyu yang merasa terhina. Saat ini, Zuli segera terjun langsung ke dalam pertempuran, mencoba untuk menghentikan Hou Jiuyu. Dengan kekuatan besar yang dikeluarkan, Zuli menghancurkan aura jahat Hou Jiuyu. Namun, Hou Jiuyu tampaknya memiliki taktik licik untuk melawan. Ia menggunakan kekuatan dari bunga iblis ilusi abadi, mengeluarkan aroma halusinasi yang mempengaruhi tubuhnya. Aroma ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan siapa saja yang menghirupnya jatuh ke dalam halusinasi yang mematikan. Dalam kondisi ini, suku Martin Iblis Surgawi tidak bisa bertindak sembarangan karena dampak dari aroma tersebut bisa membahayakan seluruh suku mereka. Hou Jiuyu menyadari betapa efektifnya kekuatan ini dan tidak ragu untuk mengancam mereka dengan itu. Namun, situasi berbalik ketika Lindong yang sudah mempersiapkan langkah berikutnya mengeluarkan batu leluhur yang misterius. Batu ini memiliki kekuatan penyembuhan yang dapat memurnikan aroma halusinasi dari tubuh Hou Jiuyu. Ketika Lindong melepaskan kekuatan batu leluhur, aroma jahat yang menyelimuti Hou Jiuyu perlahan-lahan mulai hilang. Dengan kekuatan itu, Lindong memberikan kesempatan bagi Zuli untuk melancarkan serangan besar dan menghancurkan pertahanan Hou Jiuyu. Meskipun begitu, Hou Jiuyu tetap tidak menyerah. Dalam keputusasaannya, dia memanggil kekuatan yang jauh lebih besar, sebuah pusaran hitam yang mencuat dari dalam tubuhnya, berisikan kekuatan gelap dari Yimo. Dari pusaran hitam itu, dua sosok misterius mulai muncul, dua Raja Yimo yang terkuat. Raja-raja ini adalah entitas yang sangat menakutkan, yang kekuatannya bahkan mampu mengancam seluruh suku Martin Iblis Surgawi. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.